Lady Diana Spencer, the People's Princess, wanita paling terkenal di dunia pada masanya, dicintai jutaan orang, ikon fashion, aktivis kemanusiaan. Lo pasti tahu dia, atau seenggaknya tahu namanya. Tapi di balik senyum itu ada cerita yang jauh dari dongeng. Pernikahan yang toksik, perselingkuhan, pengkhianatan, dan akhir yang tragis. Pernikahannya disebut pernikahan abad ini. Tapi kenyataannya guys, ini salah satu pernikahan paling menderita dalam sejarah modern. Diana hidup di sangkar emas, punya segalanya tapi nggak punya apa-apa. Dicintai dunia tapi nggak dicintai keluarganya sendiri. Dan ketika dia akhirnya mau lepas dari sangkar itu, tragedi terjadi. Kecelakaan mobil di Paris yang ngambil nyawanya di usia 36 tahun. Tapi sampai sekarang jutaan orang masih bertanya, apa benar cuman kecelakaan atau ada yang lebih gelap di balik kematiannya? Gua akan bahas kisah tragis Princess Diana di Room for Improvement kali ini. Diana Frances Spencer lahir 1 Juli 1961 di keluarga aristokrat Inggris. Bukan rakyat jelata, tapi juga bukan darah biru kerajaan. Masa kecilnya nggak gampang. Ortunya cerai waktu Diana baru 7 tahun. Perceraian ini sangat traumatis buat Diana dan saudara-saudaranya dengan ayahnya yang akhirnya dapat hak asuh. Diana kemudian jadi figur ibu buat adiknya Charles yang waktu itu baru 2 tahun. Setelah ayahnya mewarisi gelar Earl Spencer tahun 1975, dia jadi Lady Diana Spencer. Dia sempat jadi guru TK, kerja biasa, hidup relatif normal untuk ukuran aristokrat. 1980, umur 19 tahun, Diana ketemu Pangeran Charles di sebuah pesta. Charles saat itu 32 tahun, lagi di pressure kerajaan buat nikah dan punya keturunan. Kenapa Diana? Karena dia masih muda, masih virgin, ini penting buat kerajaan, dan dari keluarga aristokrat yang bersih, polos, dan dianggap gampang diatur. Tapi, Charles sebenarnya cinta sama orang lain, Camilla Parker Bowles. Tapi Camilla udah nikah dan dianggap tidak pantas jadi ratu. Charles dan Camilla sebenarnya udah pacaran sejak 1970. Dikenalin sama teman mereka. Charles akhirnya milih berlabuh ke Diana, bukan karena cinta, tapi karena kewajiban. Februari 1981, Charles lamar Diana setelah cuman pacaran beberapa bulan. Diana bilang yes, dia pikir ini dongeng yang jadi kenyataan guys. Juli 1981, Royal Wedding. 750 juta orang di seluruh dunia nonton. Gaun pengantin paling ikonik sepanjang sejarah, Diana jadi superstar, dipuja-puja dunia. Sayangnya di hari pernikahan, Diana udah nemu sesuatu yang bikin hatinya hancur. Beberapa hari sebelum nikah, Diana nemu gelang hadiah dari Charles. Tapi hadiahnya bukan buat dia. Itu hadiah buat Camilla dengan inisial FNG. Fred and Gladys. Nama panggilan mereka berdua. Diana nangis. Dia mau batalin pernikahan. Tapi kakaknya bilang, udah terlambat. Wajah kamu udah di semua merchandise souvenir. Charles bahkan pakai cufflinks pemberian Camilla dengan inisial CC di hari pernikahannya. Sejak honeymoon, pernikahan mereka udah bermasalah. Charles bawa foto Camilla dan masih sering nelpon dia. Diana ngerasa sendiri di istana yang besar dan megah, tapi dingin. Gak ada yang ngajarin dia gimana jadi anggota keluarga kerajaan. Protokol ketat, aturan kaku, semua mata ngeliat dia, tapi gak ada yang bantu dia. Diana mulai alami bulimia, eating disorder karena stres dan pressure luar biasa. Ini dimulai dalam tahun pertama pernikahan mereka, guys. Charles sempat bilang, "Oh, a bit chubby here, aren't we?" sambil pegang pinggangnya. Yang jadi trigger bulimia Diana. Berat badannya turun drastis. Dia self-harm, nyiksa diri sendiri karena dianggap kurang oleh suaminya. Tapi kerajaan malah nganggep Diana unstable, dramatic, dan berlebihan. Charles makin ngejauh. Dia malah kembali ke Camilla tahun 1986 setelah pernikahannya dengan Diana hancur. Charles selingkuh di depan mata istri sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, semua orang tahu. Keluarga kerajaan tahu, staf tahu, media tahu. Tapi semua diam. 1982, Diana melahirkan Pangeran William. 1984, lahir Pangeran Harry.
Diana jadi ibu muda yang luar biasa, tapi pernikahannya tetap hancur. Di depan kamera mereka keluarga sempurna guys, tapi di belakang layar keretakan nggak bisa disembunyikan. Diana perlahan belajar, kalau dia mau bertahan, dia harus main dengan aturan mereka tapi dengan caranya sendiri. Dia mulai pakai media. Dia tahu dunia cinta sama dia, jadi dia keluar istana dan jadi people's princess beneran. Dia peluk pasien HIV/AIDS di tahun 1987 waktu dunia masih punya stigma negatif banget sama penyakit itu. Jadi anggota kerajaan pertama yang berani melakukan kontak fisik dengan pasien HIV. Dia juga jalan di ladang ranjau di Angola bulan Januari 1997 buat kampanye anti-landmine, pakai body armor dan helm. Dia kunjungi rumah sakit, panti asuhan, shelter tunawisma. Diana nggak cuman photo shoot, dia genuinely peduli. Orang-orang ngerasain kehangatan dan empati asli darinya. Dan dunia makin cinta sama Lady Diana, tapi kerajaan makin benci. Pertengahan 90-an, Diana juga mulai punya affair dengan James Hewitt, instruktur berkuda dari 1986 sampai 1991, dengan Oliver Hoare, dealer seni, dan beberapa pria lain. Dia balas perselingkuhan Charles dengan cara yang sama. Tapi bedanya, perselingkuhan Diana jadi headline besar, sedangkan perselingkuhan Charles didiamkan. Double standard jelas banget. 1992, buku Andrew Morton, Diana Her True Story, terbit. Buku yang ungkap kenyataan tentang pernikahan mereka. Ditulis dengan kerjasama diam-diam dengan Diana sendiri melalui rekaman tape rahasia. Dunia terkejut, kerajaan marah besar. 1995, Diana interview dengan BBC Panorama with Martin Bashir. 23 juta orang di UK nonton interview itu. Dia ngomong terang-terangan tentang kasus perselingkuhan Charles dan Camilla. Dia bilang kalimat yang ikonik. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Dalam interview itu, Diana juga mengaku soal bulimia, self-harm, dan bilang it was a symptom of what was going on my marriage. I was crying out for help. 1996, Ratu Elizabeth udah ngerasa cukup dengan segala masalah pernikahan mereka. Dia paksa Charles dan Diana bercerai. Diana kehilangan title Her Royal Highness, tapi dia akhirnya bebas. Setelah cerai, Diana dapat kebahagiaan. Dia masih punya anak-anak, dia masih punya platform buat ngelakuin charity atau amal, dan dia dapat kebebasan penuh yang diidamkan. Juli 1997, Diana ketemu Dodi Al-Fayed, putra miliarder Mesir Mohammed Al-Fayed. Mereka mulai pacaran setelah Diana berlibur di yacht keluarga Fayed. Media gila-gilaan ngejar mereka. 31 Agustus 1997, Diana dan Dodi di Paris. Mereka meninggalkan Hotel Ritz sekitar tengah malam. Paparazzi kejar mereka sepanjang malam. Mereka kabur dari Ritz Hotel pakai Mercedes S280 yang dikendarai Henry Paul, Deputy Head of Security di Ritz. Sekitar pukul 12.25 malam, mobil mereka memasuki terowongan Pont de l'Alma dengan kecepatan sangat tinggi. Mobil akhirnya menabrak pilar beton ke-13 di terowongan, terbalik dan memantul ke dinding kanan. Dodi dan Henry Paul tewas di tempat. Diana masih hidup tapi terluka parah. Dia sempat mengalami cardiac arrest di tempat kejadian dan dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 2 pagi. Diana meninggal jam 4 pagi di usia yang masih 36 tahun. Dunia serasa berhenti guys. Jutaan orang nangis. Pemakaman Diana jadi salah satu event paling ditonton dalam sejarah televisi. 2,5 miliar orang nonton. Elton John nyanyi Candle in the Wind, versi khusus buat Diana. Investigasi resmi bilang kematian Diana itu kecelakaan. Henry Paul mabuk, alkohol level 3 kali lipat batas legal Prancis, ngebut, dan Diana serta Dodi nggak pakai seatbelt. Paparazzi ngejar, ini adalah kombinasi yang mematikan. Tapi banyak orang nggak percaya. Mohammed Al-Fayed, ayah Dodi, di depan publik bilang ini pembunuhan terencana oleh British Intelligence atau MI6 atas perintah keluarga kerajaan. We just gonna tell the coroner just to be clean, no cover up. We need all the documents, all the witnesses, especially the 2 official terrorists of MI6
who have executed the murder. Dia bilang Diana hamil anak Dodi, seorang muslim dan non-kulit putih, dan mau nikah sama Dodi. Kerajaan nggak mau ibu dari penerus tahta nikah sama muslim. Sementara teori konspirasi lain, Henry Paul sebenarnya agen rahasia. Mobil Mercedes disabotase, ada klaim seatbelt mereka dirusak. Ada mobil putih misterius yang nabrak mereka terus kabur. Ada juga teori tim medis yang sengaja gerak lambat buat nyelamatin Diana. 2008, investigasi panjang selama bertahun-tahun menyimpulkan ini kecelakaan, nggak ada bukti pembunuhan. Tapi Diana pernah nulis surat tahun 1993 yang diterbitkan butlernya Paul Burrell tahun 2003, di mana dia bilang suaminya merencanakan sebuah kecelakaan dalam mobil dengan kerusakan rem dan cedera kepala serius. Nah, survei tahun 2020 nunjukin 42% orang Inggris masih percaya Diana dibunuh. Apakah ini kecelakaan atau pembunuhan? Gue nggak bisa kasih jawaban pasti guys, tapi yang jelas Diana hidup dan mati di bawah tekanan luar biasa dari institusi yang nggak mau dia keluar dari kontrol mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari tragedi Diana? 1. Toxic relationship harus diakhiri, apapun resikonya. Diana terjebak di pernikahan toksik selama 15 tahun karena tekanan, ekspektasi, dan ketakutan. Dia akhirnya berani keluar meski harus bayar harga mahal. Pelajarannya, nggak ada institusi, tradisi, atau image yang lebih penting dari mental health dan kebahagiaan kita sendiri. Kalau relationship itu toxic guys, dan nggak bisa diperbaiki, kita punya hak buat keluar. 2. Double standard untuk perempuan masih nyata. Charles selingkuh puluhan tahun dengan Camilla, dan sekarang Camilla jadi queen consort. Dihormati, diterima. Sementara Diana selingkuh setelah bertahun-tahun disiksa mentalnya. Dia dihakimi, disalahkan, dijadiin penjahat. Dan Charles tetap jadi raja. Diana mati muda dan tragis. Lessonnya, dunia masih punya standar ganda buat laki-laki dan perempuan. Khususnya untuk perempuan dalam posisi punya pengaruh atau kekuasaan. Kesalahan sekecil apapun akan diperbesar, sedangkan laki-laki di posisi yang sama dikasih kebebasan. 3. Institusi versus individual. Institusi akan selalu lindungi diri sendiri. Keluarga kerajaan pilih lindungi reputasi mereka sendiri daripada lindungi Diana. Mereka korbankan satu orang demi image institusi. Ini nggak cuma soal kerajaan, ini terjadi di korporasi, organisasi, politik, dimanapun. Lessonnya, institusi akan selalu prioritasin nama baik mereka sendiri. Mereka akan korbanin individu buat lindungi sistem. Kita harus aware guys sama dinamika ini dan jangan berekspektasi institusi akan dengan mudah lindungi kita saat ada konflik kepentingan. 4. Pengabaian kesehatan mental. Diana literally butuh pertolongan. Bulimia, self-harm, suicide attempts, tapi kerajaan labelin dia unstable dan dramatic. Baru setelah dia mati, orang-orang sadar, oh dia ternyata semenderita itu. Lesson buat kita, mental health struggles itu nyata. Jangan abaikan dan meremehkan orang yang berjuang sebagai drama queen atau cari perhatian. Khususnya perempuan yang sering dilabelin emotional atau hysterical pas mereka speak up tentang kesulitan mereka. 5. Media dan paparazzi budaya toksik. Diana mati ketika dikejar paparazzi. Hidupnya nggak pernah punya privasi. Setiap langkah difoto, setiap kesalahan jadi headline. Media bikin dia jadi bintang, tapi media juga punya kontribusi atas kematiannya. Lessonnya, di era sosial media sekarang, kita semua jadi paparazzi dalam level tertentu. Kita share, komen, menghakimi seseorang atau public figure kayak mereka bukan manusia. Cerita Diana ngingetin kita ada manusia dengan perasaan di balik image atau konten yang kita konsumsi. 6. Kebaikan genuine gak akan pernah dilupa. 25 tahun setelah kematiannya, orang-orang masih ngomong tentang kebaikan Diana. Tentang gimana dia berempati dan dekat dengan rakyat, dengan kehidupan di luar istana yang megah. Tentang warisan kemanusiaan yang dia tinggalin. Sementara skandal dan drama mulai dilupakan. Kebaikan yang sejati akan diingat selamanya. Lessonnya, pada akhirnya yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang. Diana nggak sempurna guys, tapi kebaikan dan empati dia ke orang lain, khususnya untuk yang menderita, itu yang bikin dia dikenang dan dicintai oleh masyarakat.
Yang paling tragis dari kisah Diana adalah ini. Dia kabur dari sangkar emas tapi nggak pernah benar-benar bebas. Media, kerajaan, ekspektasi publik, semuanya jadi sangkar baru yang mengurung Diana. Dia dicintai jutaan orang di seluruh dunia, tapi nggak dicintai orang-orang yang paling dekat sama dia. Dia fight untuk kontrol hidupnya sendiri, tapi di momen hidupnya yang terakhir, saat akhirnya hirup kebebasan, dia nggak berdaya di bangku belakang mobil dan dikejar paparazzi. Diana pantas hidup lebih lama. Pantas ngelihat William dan Harry tumbuh jadi orang dewasa. Pantas nemuin kebahagiaan yang nyata setelah bertahun-tahun menderita. Tapi yang dia tinggalin adalah warisan penting, bahwa empati itu penting, kesehatan mental penting, dan institusi seharusnya melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Dan yang paling penting, bahwa di balik tiara, gaun mewah, dan titel royal, ada manusia biasa yang berjuang, menderita, dan butuh pertolongan. Rest in peace, People's Princess. Kalau lo suka cerita mendalam kayak gini, klik like, subscribe, dan komen. Apa menurut lo pelajaran terbesar dari tragedi Princess Diana? I'll see you in the next video. Bye-bye.